Salam Karate Os, selamat datang di Majelis Sabuk Hitam Channel. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana melakukan Mawashi Geri. Mawashi Geri bisa diartikan sebagai tendangan memutar dari luar ke dalam, seperti ini. Akan tetapi di pertandingan kita tidak boleh menggunakan ujung kaki. Di pertandingan komite wajib menggunakan punggung kaki atau Haisoku Mawashi Geri. Seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas Mawashi Geri dalam 4 tahap. Pertama, do, apa yang kita harus lakukan ketika melakukan Mawashi Geri. Don't, kesalahan-kesalahan apa sajakah yang sering kita lakukan ketika melakukan Mawashi Geri. Ketiga, step, bagaimana melakukan Mawashi Geri dengan langkah. Dan keempat, how to improve, bagaimana meningkatkan Mawashi Geri kita, baik dalam kecepatan, kekuatan, maupun keseimbangan. Akan tetapi, video How to Improve Mawashi Geri akan dibahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Oke, yang pertama, do. Apa yang harus kita lakukan ketika melakukan Mawashi Geri? Pertama, lutut tumpuan. Lutut tumpuan sebaiknya agak ditekuk sedikit. Tidak lurus sempurna seperti ini. Ya, hal ini meningkatkan keseimbangan kita teman-teman. Apabila kita melakukan Mawashi Geri, jadi seimbang. Bayangkan ketika kita melakukan Mawashi Geri dengan kaki lurus, maka akan lebih goyah teman-teman. Tapi bagaimana kalau kita mau nendang tinggi? Nanti saya kasih tips bagaimana menendang tinggi di Mawashi Geri. Jadi yang pertama, lutut agak ditekuk. Yang kedua, tendangan Mawashi Geri dilontarkan dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, setelah menendang, kaki ditarik kembali. Kaki ditarik kembali. Hal ini memudahkan untuk kita melakukan step berikutnya atau serangan berikutnya, sehingga kaki kita tidak terasa berat. Seperti itu teman-teman. Bayangkan ketika kita Mawashi langsung taruh depan. Itu berat sekali teman-teman untuk melakukan serangan berikutnya. Yang keempat, posisi tangan tetap kamae atau tangan tetap siap di atas. Seperti ini. Siap di atas. Untuk apa teman-teman? Banyak fungsinya atau keuntungannya. Satu, ketika kita Mawashi tidak kena. Tidak kena. Bisa dilanjutkan Kisami. Dang. Mawashi kita tidak kena, ada pukulan masuk. Kita siap untuk memblok atau menangkis. Mawashi kita tidak masuk, Mawashi Geri lawan, kita bisa blok dengan tangan, seperti itu. Ya. Apabila tangan kita di bawah, ada Mawashi, Yakusuki, Oisuki, kita tidak sempat untuk nangkis. Mawashi tidak kena, mau susulan, tangan kita sudah jauh di belakang. Jadi tetap kamae, tangan di atas. Ya. Nah ini, lutut teman-teman. Jadi kuncinya menendang adalah bagaimana kita mengangkat lutut. Saya ingin menendang tinggi, bukan dengan jinjit ataupun dengan loncat. Cukup lutut diangkat tinggi-tinggi teman-teman. Ya, jadi ingat kuncinya untuk menendang adalah lutut. Saya menendang rendah, lututnya diangkat sejajar dengan arah tendangan kita. Saya menendang tinggi, lututnya diangkat tinggi.
lututnya diangkat tinggi. Jadi itu teman-teman kuncinya. Kalau ingin nendang tinggi, angkat lututnya setinggi-tingginya teman-teman. Oke, pembahas berikutnya adalah hal-hal apa yang biasa kita lakukan dalam arti salah ketika melakukan mawasigeri. Yang pertama, kaki lurus, membuat keseimbangan kita goyah. Di tangkis, di hasibarai, dijamin kalian kekurangan keseimbangan. Kalian jatuh, di oisuki lawan dapat poin tinggi, seperti itu. Ya. Kesalahan yang kedua, tendangan dilakukan dari bawah ke atas, seperti ini. Sedangkan mawasigeri yang benar dari samping ke dalam. Bayangkan kalau kita kumite dengan lawan, dia style kamae seperti ini. Kita melakukan mawasi dari bawah ke atas. Niatnya nendang kepala, tapi malah kena siku lawan. Punggung kaki kita kena siku lawan, berujung bengkak. Seperti itu. Jadi saya pastikan teman-teman di rumah juga pasti pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi mulai sekarang lakukan mawasigeri dengan benar dari luar ke dalam. Dijamin ketika kita melakukan mawasigeri dari luar ke dalam, paling-paling mentoknya adalah bahu lawan. Ya, itu tidak membuat kaki kita bengkak seperti itu. Ya. Kesalahan berikutnya, kaki di bawah tidak dirotasi. Tidak dirotasi maupun dirotasi lebih dulu ketimbang gerakan. Maksudnya gimana? Kita mau mawasi, kaki kita lurus ke depan. Kita tidak putar, tapi kita biarkan seperti ini. Akhirnya membuat mawasi kita jelek atau salah. Yang kedua, diputar terlebih dahulu. Putar, mawasi. Putar, mawasi. Hal ini mengakibatkan apa? Kalau kita putar dulu, baru mawasi, lawan akan tahu, oh lawan saya akan melakukan mawasi. Jadi perputaran kaki bawah dilakukan bersama dengan perputaran mawasi. Ya, saya ulangi, kaki bawah berputar bersamaan dengan rotasi mawasi. Lakukan lurus seperti ini dan putar bersama dengan mawasi itu sendiri. Itu meningkatkan kecepatan tendangan Anda. Seperti itu teman-teman. Ya. Tahapan ketiga yakni melatih mawasi dengan step atau langkah. Pertama kita latih mawasi dulu dengan tetap di tempat. Tidak usah dengan langkahan. Fungsinya buat apa teman-teman? Fungsinya kita benerin dulu bentuknya sampai benar-benar bagus. Kesalahan-kesalahan tadi yang saya sebutkan, jika ada kita kurangin. Dan hal-hal yang bagus yang harus kita lakukan, kita latih terus. Saya masih punya kesalahan, tangan saya sering ke bawah. Kita benerin dulu di tahap pertama ini. Sampai tangan kita sudah benar, di atas terus. Kalau masih sulit, sambil pegang telinga. Lakukan mawasi dulu di tempat tanpa langkah. Setelah lakukan mawasi berulang-ulang, bentuk kita sudah benar, kesalahan-kesalahan kita sudah kita kurangin, lanjut ke tahap kedua yakni melangkah. Mawasi melangkah dengan ke depan dan ke belakang. Pertama kita mawasi melangkah ke depan, mundur ke belakang. Melangkah ke depan, mawasi mundur ke belakang. Melangkah ke depan, mawasi mundur ke belakang. Latih terus-terusan. Gunanya apa? Ketika kita mawasi mundur ke belakang,
lawan nyerang, kita bisa lanjutkan dengan naka atau ura mawashigeri. Seperti itu. Ya. Setelah bisa maju, mundur, cantik, salah, teman-teman. Maju, mundur. Kita sekarang maju, mawashi, maju lagi. Mundur, maju, mawashi, maju lagi, mundur. Fungsinya buat apa? Kalau tadi kita mundur buat counter, sekarang kita maju buat serangan susulan. Mawashi, jatuh, kisami. Mawashi, jatuh depan, gyakusuki. Mawashi, jatuh depan, naka. Ya, lakukan terus-terusan sampai hafal, sampai lancar, teman-teman. Ya. Berikutnya dengan moving. Moving ini adalah European style sebenarnya, teman-teman, bukan Japanese style. Jadi di awal-awal Japanese style cuma diam atau bergerak sedikit, seperti itu. Ya. Ketika para komite datang dari Eropa bertanding, mereka menggunakan moving ala boxing, seperti itu. Jadi mereka menggabungkan movingnya boxing dengan gerakan karate, membuat gerakan menjadi dinamis, seperti itu. Jadi dengan moving melakukan mawashigeri. Ya, yang perlu diperhatikan ketika melakukan mawashigeri dengan moving adalah jangan stop mawashigeri. Jangan stop baru mawashigeri. Maksudnya apa? Ketika moving, tek, baru mawashigeri. Pause, baru mawashigeri. Itu salah, teman-teman. Kenapa? Gerakan Anda mudah dibaca. Seperti itu. Lakukan mawashigeri tanpa ada pause. Seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Latih terus-menerus di rumah, perbaiki, kurangin yang salah, lakukan sehari 200, sampai mawashi Anda menjadi lancar. Mawashi Anda menjadi kuat, mawashi Anda bisa mendapatkan nilai 2, 3 di setiap pertandingan senpai atau teman-teman di kejuaraan, seperti itu. Jadi tetap latihan di rumah, jangan lupa mawashi geri.